Salam. Kami dari The Safe Ministry kembali bertemu dengan para pemirsa di mana saja. Kami sangat sukacita dan setia ingin memberikan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Sudah ada para panelis kita, ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik. Demikian juga pemirsa The Safe Ministry, doa yang sama kami sampaikan kepada kita semua. Ya, ada Pak Fajar juga. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan, diberkati seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Tentu yang tidak asing lagi ada Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri Kaunang? Shalom, haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Kabar baik kepada para pemirsa semuanya, kami dari The Safe Ministry tetap setia untuk mengunjungi para pemirsa dimanapun berada. Dan kami memohon kiranya boleh dibagikan rekaman ini kepada para sahabat kita lainnya, sehingga semua boleh mendengar kabar sukacita. Baiklah, kita akan diskusi, kita akan mulai dengan doa yang dipimpin oleh Pak Adri Kaunang. Silakan Pak Adri. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ajaran-ajaran Yesus yang luar biasa melalui tulisan Rasul Paulus. Salah satunya adalah keramah tamahan, services, dan banyak etika-etika pelayanan lainnya yang saling terkait bagi sesama, terlebih untuk kemuliaan nama Allah. Berkati kami semua Bapa dengan kuasa Roh Kudus, dan berkati juga para pemirsa yang sementara menonton acara yang kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik para pemirsa, ada topik yang menarik. Kali ini kita akan bicarakan mengenai kasih persaudaraan. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang berkati Tuhan, kalau kita lihat alur penulisan kitab Ibrani, dari awal sampai di pasal 12 itu berfokus kepada bagaimana cara kerja Allah bersama dengan umat-umatnya sejak dari dulu hingga kepada para pembaca kitab Ibrani pada saat itu. Lalu di pelajaran sebelumnya sudah ditutup dengan satu peristiwa yang besar bahwa Allah berdiri sebagai hakim ketika dia menggoncangkan langit dan bumi ini. Sekarang pelajaran ini ditutup, ini diberikan kepada kita. Sikap-sikap apa, kebiasaan-kebiasaan apa yang perlu kita hidupkan supaya kita bisa menjadi bahagian dari proses penghakiman itu dan kita boleh diizinkan kelak menjadi warga kerajaan surga. Luar biasa Paulus menuliskan ini, ya. Paulus menuliskan di sini, peliharalah kasih persaudaraan, ya. Kasih persaudaraan. Mengapa? Karena kalau kita ikutin di pelajaran-pelajaran sebelumnya, Yesus sendiri pun disebut apa? Tidak malu menyebut kita sebagai saudaranya. Oleh karena itu kita pun harus menunjukkan rasa persaudaraan kepada orang lain. Ya, jadi jangan pilih-pilih kasih. Kalau Allah sendiri, Yesus sendiri menganggap kita saudaranya, kita pun harus juga memperlakukan orang lain sebagai saudara kita. Nanti kita akan pelajari bentuk-bentuk kasih persaudaraan itu seperti apa. Apakah seorang yang mengasihi saudaranya dia akan tamak ke orang lain, apakah dia akan menghormati kesucian akan hubungan pernikahan, lalu bagaimana kita berinteraksi dengan sesama pengikut maupun menghormati kepada para pemimpin, bagaimana kita juga supaya hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang aneh sehingga jangan sampai gara-gara ajaran-ajaran yang aneh menjadi retak pecah hubungan persaudaraan kita. Nanti para panelis satu persatu akan menjelaskan dengan sangat gamblang hal-hal apa saja yang perlu kita genapi agar kita bisa memelihara kasih persaudaraan sebagaimana yang tertulis di dalam ayat hafalan Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Demikian pemirsa yang menjadi pengantar bagi kita pelajaran kita dalam satu minggu ini. Baik Pak Tobing, saya akan beralih ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri, memelihara umat Tuhan. Bagaimana kita memelihara umat Tuhan? Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang satu kata keuntungan, ya,
maka kita akan melihat gedung-gedung yang luar biasa di Jalan Jenderal Sudirman yang saya sebut dengan segitiga emas, ya. Oke, Rasuna Said, Tamrin, Sudirman. Apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar termasuk bank-bank besar? Salah satunya adalah untuk meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya adalah kata keramatamahan, ya. Dari satpam, dari officer, dari teller sampai direktur utama menggunakan kata keramatamahan. Mengapa? Menghormati orang, memberikan jalan keluar, senyum, mengatakan oke, Anda hebat dan luar biasa. Tetapi ini adalah konklusi secara emosional material. Tetapi mari kita lihat, mengapa kata keramatamahan ini sangat penting bagi umat-umat Kristen, bagi umat-umat yang melayani Tuhan. Karena dikatakan bahwa poin utama dalam tulisan Rasul Paulus dalam Ibrani 2 ayat 10 dan 18, Yesus adalah contoh dari kasih dan ramah tamah. Yesus sudah mati bagi saya dan saudara yang penuh dengan dosa. Itu adalah bukti bahwa Yesus telah mencakup segala-galanya dari aspek emosi dan materi yang positif. Mengapa? Mari kita lihat rangkaian cerita-cerita yang luar biasa tentang keramatamahan, ya. Dikatakan di dalam buku Ibrani 13 ayat 2 bahwa tanpa disadari, ya, tanpa disadari kita sudah menjamu malaikat, ya. Ini sangat luar biasa. Seperti Sarah dan Ibrahim, Lot dan sebagainya. Artinya bahwa kata keramatamahan ini adalah menunjukkan satu prosperity, kemakmuran jangka panjang kita akan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Karena ini adalah karakteristik dari Yesus sendiri. Kita pindah pada poin yang berikut. Kata rekan dan mitra, ya. Rekan dan mitra. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat di sini. Saya ingin bermitra dengan Bapak Tobing yang luar biasa. Saya ingin bermitra dengan hamba Tuhan Pak Darwis, Pak Fajar dan sebagainya. Artinya ada keterkaitan, ya. Rasul Paulus banyak menuliskan beberapa pelajaran dalam buku Ibrani 10 ayat 33. Mengapa kita harus bermitra atau memiliki rekan? Karena banyak orang yang memiliki penderitaan secara ekonomi, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ada orang yang dipenjara, kita harus besuk, kita harus memberikan kekuatan, memberikan makanan, panti jompo, panti asuhan untuk aplikasi saat ini. Membuktikan bahwa kita sudah mempraktekkan emosional dan materi secara implikasi dan contoh yang Yesus sementara lakukan. Saudara-saudara permisa yang saya hormati dalam Yesus Kristus, kiranya dikatakan di sini, dengan memberikan dukungan materi dan emosional kepada para orang-orang yang membutuhkannya, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak ditinggalkan. Saudara dan saudari, para pemirsa, sekali lagi kita lakukan bahasa yang positif adalah ramah terhadap satu sama yang lain. Terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, kepada hamba Tuhan, dan sebagainya, karena kita tidak sadari, kita sementara menjamu malaikat-malaikat yang luar biasa. Maukah saudara mulai mempraktekkan hari ini terhadap beberapa soft skill, ya, atau bahasa-bahasa yang positif yang tentunya akan menguatkan kita semua, ya, mengikuti teladan Yesus. Itu Pak Darwis yang menarik tentang memelihara umat Tuhan, ya. Ya, baik Pak Adri, ini pemikiran aja di zaman saat ini Pak Adri. Tadi dibilang bahwa Paulus menganjurkan untuk mengunjungi penjara, ya. Tapi banyak tantangan kalau kita hadapi untuk mengunjungi penjara, bukan hanya secara peraturan, maupun ada juga pandangan negatif Pak untuk hadir datang ke penjara. Apa kira tantangan yang berat ini bisa kita atasi? Silakan Pak. Ya, memang konsep Pelmas, ya, pelayanan masyarakat, community services. Nah, ini memang harus ada di benak kita, ya. Secara pribadi, secara gereja, dan otomatis komitmen ini bisa kita lakukan sebagai satu mitra
Baik kalau kita mau ke penjara, tentunya bahasa-bahasa keramataman ini yang harus kita praktekkan. Sehingga mereka bisa menerima kita dengan tujuan bahwa mitra itu untuk kelangsungan, untuk membantu, untuk memperhatikan ya sesama manusia seperti pengorbanan Yesus. Namun kita tidak usah katakan kepada mereka, untuk supaya bahwa kehidupan manusia kita di mata Allah adalah sama, kasih. Ya, Pak Darwis, ini mengarah kepada poin kasih dan kasih agape yang lebih besar terhadap sesama, termasuk keluarga dan orang-orang yang akan kita kunjungi di kemudian hari. Itu Pak Darwis yang menarik. Baik Pak Adri, saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini sepertinya judulnya agak penting ini Pak, sangat penting malah. Ketamakan dan amoralitas seksual. Mungkin kita perlu bahas ini lebih dalam. Silakan Pak. Oh, terima kasih. Ini pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-13. Memang Rasul Paulus ini menuliskan kepada orang-orang Ibrani mengapa dia menyinggung perihal ketamakan dan amoralitas seksual. Kalau kita lihat latar belakangnya, barangkali ini Rasul Paulus kan hidup sekitar 20 sampai 40 setelah kenaikan Yesus ke surga ya. Jadi begitu masif sekali kabaran tentang Injil ini ke seluruh dunia dan khususnya bagi orang-orang Yunani dan Romawi. Dan banyak sekali orang Yunani dan Romawi itu dia masuk menjadi orang-orang Kristen yang pertama. Dan khususnya bagi orang-orang Ibrani. Orang Ibrani dia tidak terlepas dari budaya Romawi dan Yunani. Kalau kita lihat budaya mereka itu kan sangat kalau mereka membuat satu patung-patung, kita tahu lah, kalau mereka membuat patung itu sangat vulgar sekali. Di situ banyak sekali eksploitasi seksual. Dan Rasul Paulus melihat akan hal itu. Dan akibatnya memang banyak sekali perkawinan-perkawinan yang persinahan, kemudian mereka perkawinan yang tidak resmi itu dilakukan ya. Nah, Rasul Paulus dia mengamati akan hal itu. Ini merupakan satu dosa yang tersembunyi. Dan ini mirip sekali satu isu yang pernah terjadi pada Sodom dan Gomora. Begitu masifnya tentang isu-isu tentang seksualitas yang pernah terjadi. Nah, ini Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada orang-orang Ibrani, di mana mereka harus menjaga perkawinan mereka, menjaga tempat tidur mereka. Kita akan coba baca di dalam Ibrani pasal 13, ayat yang keempat dan kelima. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Artinya menjunjung tinggi nilai pernikahan, perkawinan. Dan janganlah kamu mencemparkan tempat tidur. Artinya, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Ibrani dan khususnya bagi kita semuanya supaya jangan ada satu perzinahan di luar nikah, ada perkawinan di luar nikah ya. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Dan kita tahu saat ini penghakiman sudah dimulai. Dan kalau kita jatuh di dalam satu kesalahan seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, ini akibatnya bahwa kita akan kehilangan satu kerajaan, yaitu kerajaan surga. Ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini merupakan satu jaminan daripada Yesus. Pada waktu kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai pembela kita, sebagai imam besar kita, dan kita sudah disediakan yaitu kerajaan surga yang tidak pernah tergoyahkan, yang akan hidup untuk selama-lamanya. Masakan kita akan melepaskan ini semuanya dengan jatuh dalam amoralitas seksual maupun cinta akan uang. Nah, yang paling berbahaya, Paulus adalah menyinggung tentang satu ketamakan. Ini mengingatkan kita kepada kita untuk saat ini, supaya kita jangan diperhamba jangan diperhamba oleh uang. Jadi kita mengorbankan segala sesuatu, mungkin bahkan mengorbankan keluarga, mengorbankan anak, mengorbankan iman kepercayaan kita hanya untuk mendapatkan uang. Jangan sampai justru kita yang memanage
uang tersebut dan kita gunakan dengan bijaksana. Ini merupakan satu hal nasihat-nasihat dari Rasul Paulus yang terbaik untuk kita yang hidup pada zaman ini. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, ini aplikasi dalam pemikiran aja kita dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan Pak? Karena serangan cinta uang ini luar biasa sekarang ini. Dan kita juga terhindar dari moralitas seksual yang luar biasa pada zaman sekarang ini, zaman digitalisasi sekarang ini. Apa yang bisa kita buat Pak Fajar? Silakan Pak. Baik, memang kita hidup pada zaman ini sangat mudah untuk menerima komunikasi ya. Kalau dulu memang sangat vulgar sekali ya, sangat vulgar sekali. Nah, sekarang ini agak sedikit halus, tapi itu sangat begitu masif ya, disebarkan di media sosial dan lain sebagainya. Kita sangat mudah untuk mengakses untuk hal-hal seperti itu yang akan mengakibatkan mengubah perilaku kita menjadi seseorang yang baik, menjadi orang yang tidak baik. Dalam arti kita mau mengorbankan pernikahan kita, perkawinan kita, melakukan satu perbuatan dosa, melakukan bersama dengan orang lain. Nah, yang kita lihat adalah dampaknya. Kalau saat ini dampaknya sangat luar biasa sekali ya. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk menahan serangan ini ya? Selain daripada ketamakan, selain daripada amoritas seksual, tentunya kita memiliki Tuhan. Saya senang sekali saya akan baca ada satu ayat yang menjadi satu nasihat. Mazmur 118 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada di pihak kita, kita percaya bahwa Tuhan itu akan di pihak kita, apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan mengenai kita itu sendiri. Kalau kita berpegang kepada Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Tuhanlah yang akan menjaga dari segala sesuatu, dari segala ketamakan maupun bahaya seksualitas. Saya yakin dengan melihat Tuhan selalu ada di dalam diri kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, tentunya kita akan terhindar akan bahaya-bahaya itu. Sayang sekali, Pak, kerajaan surga yang sudah ada di tangan kita harus lepaskan oleh karena kita jatuh dalam bahaya ketamakan cinta akan uang maupun bahaya amoritas seksual. Kita tidak akan lepaskan itu. Kita pegang Yesus sebagai penebus kita, sebagai pelindung kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, saya mau beralih kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing ini ada diingatkan kita sebagai pengikut, sebagai anggota. Ingatlah pemimpin-pemimpinmu. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang berkati Tuhan, ini luar biasa. Saya katakan luar biasa. Rasul Paulus menggiring pemikiran kita dengan banyak nasihat yang baik yang diberikan kepada kita untuk memenuhi standar kehidupan surga. Pada saat ini kita diarahkan kepada agar kita menghormati para pemimpin-pemimpin kita. Kalau kita perhatikan seksama ya di Ibrani 13 ayat 7 sampai 17 itu sangat gamblang sekali ya Rasul Paulus menjelaskan di situ ya bagaimana perlunya kita menghormati para pemimpin. Kenapa? Pemimpin-pemimpin kita terlepas mereka punya banyak kekurangan, bisa saja ada kelemahan. Tapi kita harus mengingat ada banyak hal baik, ada banyak jasa-jasa baik yang mereka sudah rintis, waktu yang sudah diberikan, ya prestasi-prestasi yang sudah ditunjukkan. Saya coba bacakan ayat 7 saja dulu ya, Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Maksudnya seperti ini. Rasul Paulus mengajak kita supaya kita lebih kepada mindset kita, pola pikir kita lebih kepada mengingat jasa pemimpin, kebaikan, hal-hal yang baik dari pemimpin kita, mengingat akan akhir hidup mereka dibandingkan mencela, melihat-lihat ya, menyelidik-nyelidik kekurangan-kekurangan para pemimpin. Ya, memberi pujian kepada pemimpin kita itu adalah hal yang sangat baik. Yesus itu sendiri
sebagai pemimpin, ya pemimpin bagi murid-muridnya dulu. Murid-muridnya dulu sangat juga menghormati Yesus. Ya sangat meniru apa yang dibuat oleh Yesus. Oleh karena itu kalau kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus menaati ya pemimpin-pemimpin kita. Dimulai dari mana? Pemimpin-pemimpin jemaat. Nanti dari situ berkembang kepada pemimpin-pemimpin organisasi. Terlepas sekali lagi, terlepas ada saja kekurangan dari oknum-oknum pemimpin-pemimpin kita. Tapi Allah, pelajaran kita menunjukkan kita tidak diberikan wewenang, tidak diberikan keistimewaan untuk menghakimi para pemimpin kita. Tetapi lebih baik kita bagaimana kita bisa menaati para pemimpin jemaat yang sudah dipilih. Kalaupun ya sebuah tulisan Pak Darwis di dalam Pena Inspirasi dikatakan, kalaupun orang yang dipilih itu tidak sesuai dengan kehendak kita, ya tidak sesuai dengan kehendak kita tidak diberi hak untuk melarang orang itu bekerja bagi Allah. Kita harus menghormati itu. Kepada para pemirsa The Safe Ministry, mari kita budayakan, membiasakan menghormati pemimpin. Kalau ada kekurangan pemimpin kita, jangan permalukan. Sampaikan itu di dalam doa dan perasaan yang takut. Sampaikan dengan empat mata. Dengan hati yang memang rindu pemimpin kita itu untuk lebih baik. Setelah itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena di dalam pelajaran kita dikatakan di sini bahwa ditulis para pemimpin ini adalah gembala yang melayani di bawah Yesus. Apa artinya? Pemimpin-pemimpin di jemaat, di organisasi kita, itu bukan bawahan kita. Mereka melayani langsung kepada Yesus. Artinya apa? Atasannya adalah Yesus. Maka yang berhak menegur, berhak mengatur, Yesus sebagai gembala agung mereka. Itu Pak Darwis, pelajaran yang sedang ditekankan kepada kita supaya tahu berterima kasih, meniru apa yang baik, menghargai prestasi yang sudah dibuat, dan menyerahkan kekurangan-kekurangan pemimpin kita kepada siapa? Ke atasannya. Yesus atasannya sebagai gembala agung. Itulah pemirsa pelajaran kita di hari Selasa ini. Amin. Ini pemikiran aja Pak Tobing untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari di dalam berorganisasi. Apa yang dapat kita buat Pak untuk mendukung pelayanan para gembala dan pemimpin jemaat? Apa yang dapat kita lakukan? Silakan Pak. Baik. Saya meminjam sebuah kutipan dari seorang pakar kepemimpinan ya Pak Darwis dan pemirsa yang diberkati Tuhan. Dikatakan seperti ini. Tugas Anda bukan merubah pemimpin, tetapi memberi nilai tambah. Apa artinya? Kalau gembala jemaat kita, pemimpin jemaat kita ada yang kurang dalam banyak hal, apakah di kemampuan mengajar, kemampuan penguasaan Alkitab, penggembalaan, perilaku yang lainnya. Tugas kita bukan merubah pemimpin kita, tetapi memberi nilai tambah. Apa artinya? Maka di mana kekurangan mereka, jadilah kita nilai tambah bagi mereka. Pemimpin kita kurang teliti, kita yang lebih teliti untuk menutupi kekurangan pemimpin kita. Lalu kalimat itu mengatakan seperti ini. Jika pemimpin Anda tidak berubah, rubahlah, pilihannya ada dua. Rubahlah sikap Anda atau rubahlah alamat kantor Anda katanya. Tentu ini tidak se ekstrim itu ya Pak Darwis dan pemirsa. Artinya apa? Kalau pemimpin kita tidak berubah seperti yang kita inginkan, maka apa? Rubahlah sikap kita yang tadinya mengkritik, berharap pemimpinnya berubah. Ayolah kita tutupilah kelemahan-kelemahan. Kan kalau di dalam 1 Korintus 13 kasih itu apa? Menutupi segala sesuatu. Kekurangan pemimpin kita tutup dengan apa? Itulah tadi nilai tambah itu. Kalau pemimpin kita kurang berani ngambil keputusan secara tegas, ayo kita dukung dengan data-data, informasi yang kuat, supaya pemimpin kita berani ngambil keputusan. Itulah kira-kira bagaimana cara kita mendukung, bukan mengkritik-kritik, mempermalukan, memperbincangkan kelemahan pemimpin kita. Kita bawa ke sana kemari di perbincangan, ngobrol dengan siapapun, wah pemimpin kita ini sudah bobrok, ini sudah begini nih, tapi kita sendiri tidak melakukan perbaikan, kita sendiri tidak menjadi nilai tambah. Itulah respon saya terhadap pertanyaan Pak Darwis, pemirsa.
Baik, Pak Tobing. Baik, saya mau kembali ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri, waspadalah terhadap ajaran yang beragam dan aneh. Silakan, Pak Adri. Oke, saya tidak panjang lebar untuk membahas ini karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam buku Ibrani 13, Ibrani 2, Ibrani 4, Ibrani 6 adalah cara pandang dari manusia-manusia yang saling menyalahkan satu sama yang lain. Saya tidak bahas di situ. Tetapi saya coba membuat summary ringkasan antara Yohanes 14 ayat 6 dan Ibrani 13 ayat 9. Ya, Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Bila mana kita fokus kepada Yesus, maka itulah kasih karunia. Kasih karunia itu adalah berhubungan dengan kasih agape. Dan kalau kita fokus kepada Yesus, maka kita tidak akan terlanjur untuk menciptakan ajaran-ajaran yang baru, ajaran-ajaran yang sesat, dan tentunya akan menjauhkan kita dari Allah. Ajakan saya bagi para pemirsa, dimanapun saudara berada, bacalah Ibrani 13 ayat 9 dan Yohanes 14 ayat 6 untuk mempelajari apa kata Yesus. Kalau Yesus pergi ke gereja pada hari Sabat, kita ikuti. Kalau Yesus katakan dalam buku Imamat 11, jangan ini, jangan itu. Maka inilah yang kita sebut dengan kasih karunia yang benar melalui pedoman-pedoman, ajaran-ajaran kata Yesus yang sudah diutus oleh Allah sebagai satu konsep kasih karunia. Inilah yang menjadi pelajaran yang sederhana dan kiranya kita melupakan ajaran-ajaran sesat terhadap makanan dan minuman yang sementara dibahas oleh orang-orang yang ada di zaman Rasul Paulus. Sekali lagi, mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Yesus sudah menjadi korban dan mati bagi saya dan saudara untuk menjadi pedoman bagi kita untuk sekali lagi mengikuti apa yang kita sebut dalam buku Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menurut hukum Allah dan iman kepada Yesus. Ini Pak Darwis yang bisa menutup, memblokir, atau memblok terhadap judul yang ditanyakan oleh hamba Tuhan, Pak Darwis, pada jam yang diberkati ini. Baik, Pak Adri, ini hanya aplikasi dalam kehidupan ya, Pak. Gimana, Pak, supaya kena tantangan kehidupan ini luar biasa. Ya, bagaimana, Pak, supaya kita fokus saja kepada kasih karunia, apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak terombang-ambing, tapi fokus pada kasih karunia. Silakan, Pak Adri. Ya, sangat sederhana. Istilahnya dreams, ya. Berpikir terus tentang Yesus. Berpikir terus tentang karakter Yesus, ya. Dan otomatis ya, kita akan melakukan, mengikuti ajakan-ajakan Yesus. Yang tentunya ada di dalam firman Allah. Yang tentunya ada di dalam buku Ibrani yang sementara kita bahas saat ini. Itu Pak Darwis jalan keluar yang bisa kita sampaikan. Carilah pengajaran yang ada dari firman Allah ini. Sesuai dengan buku Yesaya 8 ayat yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Nah itulah bukan kira-kira, tetapi solusi, jalan yang terbaik bagi para pemirsa untuk mencapai titik klimaks bersama Yesus di dalam kerajaan surga yang akan datang. Baik Pak Adri, saya beralih kembali kepada Pak Fajar ini. Pergi kepada Yesus di luar kemah. Nah ini apa ini maksudnya ini Pak Fajar? Silakan Pak Fajar. Ya menarik ini. Apa yang dimaksud dengan pergi kepada Yesus di luar kemah begitu ya? Jadi rupanya ini merupakan satu simbol. Jadi rupanya di tempat di luar gerbang di luar gerbang perkemahan atau kemah pertemuan adalah sesuatu yang paling najis. Misalnya, contohnya itu adalah ada banyak bangkai hewan yang dikorbankan di sana, kemudian ada banyak penderita kusta yang dikeluarkan dari perkemahan, kemudian para penjahat serta penghujat yang lainnya yang pernah dieksekusi di luar perkemahan. Jadi satu tempat di luar perkemahan ini berkonotasi bahwa ada sesuatu yang najis.
sesuatu yang tidak suci, sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang paling hina. Nah, ini menggambarkan bahwa kemah pertemuan di mana Tuhan itu hadir, itu ada satu hadirat Tuhan itu hadir, itu harus ada satu kesucian, ada satu kekudusan, dan Tuhan Allah Bapa kita yang ada di surga tidak menyukai ada satu kenajisan, kehinaan, ada sesuatu yang negatif. Oleh karena itu dibuang di luar. Nah, ini merupakan satu simbol di mana Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan di atas kayu salib, dia harus dieksekusi di luar Yerusalem. Dia harus menderita ejekan, kemudian menderita hinaan, dan dia harus mati di atas kayu salib, yaitu di Bukit Golgota. Ini merupakan satu simbol yang luar biasa sekali. Bagaimana Yesus harus menderita di luar perkemahan, di luar Yerusalem. Hinaan, ejekan, kemudian penderitaan yang sangat begitu kuat sekali. Dan inilah yang dimaksud bagaimana kita juga harus bertemu dengan Yesus di luar perkemahan, yaitu mau menanggung apa yang diderita oleh dia. Kita mau menanggung hinaan pada waktu kita menerima iman kita, menerima iman kepercayaan kita kepada Tuhan, menerima dia sebagai juru selamat. Tentunya kita akan memperoleh satu tekanan seperti halnya mungkin ya hinaan, cemoohan bagi orang lain. Kok kamu menerima Yesus ya untuk pada saat ini? Kenapa yang lain? Kenapa kamu juga memelihara pergi ke gereja, melakukan sesuatu ritual, sesuatu yang mungkin mereka rasa aneh buat kita, online pada hari Sabat tidak bisa diganggu dan lain sebagainya. Ini kan kita menanggung salib yang dialami oleh Tuhan Yesus di luar perkemahan. Inilah yang dimaksud bagaimana kita bersiap untuk menerima, bertemu dengan Tuhan Yesus, mau menanggung segala sesuatu hinaan yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus, dan kita bersedia untuk memikul salib Tuhan Yesus. Demikian Pak Darius. Baik Pak Fajar, ini pemikiran aplikasi dalam kehidupan. Apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana sikap kita, Pak? Kalau kita dicela, dihina oleh karena iman kita, apa yang kita bisa lakukan? Silakan Pak. Kalau kita coba bandingkan kerajaan surga yang tidak pernah tergoncangkan, yang sudah kita pegang, yang sudah kita erat, satu kehidupan yang tidak ternilai harganya. Kemudian kita lepas begitu saja oleh karena kita menerima hinaan, cemoohan bagi orang lain, dan kita korbankan iman kita. Sangat tidak sebanding dengan apa yang akan kita peroleh. Satu kehidupan kekal, satu kerajaan yang tidak pernah tergoyahkan, dan Paulus hanya memberikan satu nasihat yang terbaik untuk saat-saat ini, yaitu kehidupan di dalam penantian kita untuk memperoleh satu kerajaan surga yang tidak tergoyahkan ini. Ya, tetap pegang teguh iman kita, jangan lepaskan pegangan kita kepada Yesus, meskipun kita menerima hinaan, cemoohan, ejekan dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ya, anggap aja itu merupakan satu pencobaan untuk melemahkan iman kita. Namun, pada waktu kita sudah berpegang teguh kepada Tuhan Yesus yang kita sembah, kerajaan surga yang sudah disediakan oleh Tuhan kita akan menjadi bagian kehidupan kita. Kita tidak akan kaget bahwa pada saat kita menerima Yesus melalui iman kita, akan begitu banyak penderitaan yang akan kita alami. Kita tidak akan pernah kaget ya akan hal itu. Kita sudah bersiap sedia, kita mau menanggung segala sesuatu. Bertemu dengan Yesus di luar perkemahan. Demikian. Baik Pak Fajar. Pemirsa dari The Save Ministry, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini, dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata penutup dari diskusi kita. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis. Pelajaran yang sangat luar biasa sepanjang triwulan ini, kita diingatkan kepada kabaran kitab Ibrani yang berisi banyak menguatkan kita mengenai perjanjian dengan Tuhan, lalu menguatkan bagaimana sebagai umat Tuhan akan menderita banyak kesulitan, tantangan, cobaan, bahkan mungkin mengancam nyawa kita, dan itu semua dikuatkan ya oleh pengalaman-pengalaman Rasul Paulus, dan ditutup juga dengan sebuah janji bahwa kita nanti akan jadi hakim di surga nanti. Dan pada yang terakhir ini
kita diingatkan, dibungkus kembali agar kita menunjukkan perilaku sebagai warga sorga, yaitu saling mengasihi satu sama lain. Sama seperti murid-murid Yesus dulu, ketika mereka setelah mengalami kecurahan Roh Kudus, mereka memiliki hubungan yang sangat manis satu sama lain. Lemah lembut, mereka tidak ada yang tamak, mereka mementingkan kepentingan orang lain. Tidak ada yang memikirkan diri sendiri, mau berkorban untuk kebenaran. Dan mereka mau rela mati ya sesuai dengan perintah Tuhan. Dan dengan demikian, disitulah mulai terjadi perubahan besar itu. Ketika kita masih saling berantem, saling tidak menjaga kesucian rumah tangga kita, tidak menghormati pemimpin kita, kita diobrak-abrikan dengan ajaran-ajaran yang aneh, kita masih tamak, tidak mungkin Tuhan menitipkan misinya kepada kita. Oleh karena itu, Yohanes juga mengatakan kepada kita bahwa sekarang ini di akhir zaman kasih persaudaraan mulai mudar. Saling mengasihi itu sudah mulai memudar. Oleh karena itu, mari kita berterima kasih kepada Paulus. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Karena hanya yang saling mengasihilah yang boleh diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya yang saling mengasihilah yang memikirkan kepentingan orang lain, yang tidak tamak, yang menjaga kesucian dan menghormati para pemimpinnya, yang diizinkan Tuhan lepas lolos dari penghakiman itu. Dan orang-orang inilah yang diperkenankan Tuhan berkerajaan di kerajaan sorga, karena kerajaan sorga adalah kerajaan kasih. Kiranya pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, bersama kami para panelis saling mengingatkan di dalam kasih, dan kita kelak berkumpul bersama Tuhan di dalam kerajaan kasih itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Fajar. Luar biasa diskusi kita kali ini. Kita berharap tentunya para pemirsa dari The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru, sehingga apa yang kita diskusikan kali ini boleh tetap untuk setia hingga Yesus datang. Baiklah, kita akan tutup diskusi ini dengan doa. Kita minta Pak Tobing memimpin dalam doa. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di penutupan pelajaran dari kitab Ibrani pada saat ini, kami sungguh berterima kasih Tuhan, memuji membesarkan nama. Engkau maha baik, mengingatkan kami hari demi hari, minggu demi minggu, agar kami selalu berhubungan dengan Tuhan. Dan pada hari yang terakhir ini, Tuhan mengingatkan agar kami memelihara kasih persaudaraan, di mana Yohanes telah memberikan peringatan dini bahwa pada akhir zaman nanti kasih akan semakin dingin. Ya Tuhan, kami tidak mau kasih kami dingin. Biarlah persaudaraan kami kepada sesama anggota jemaat, kepada sesama manusia siapapun itu yang Tuhan izinkan bertemu dengan kami. Kami tunjukkan itu sebagai kasih persaudaraan, karena Engkau pun telah tidak malu mengakui kami sebagai saudara Tuhan. Ya Bapa di sorga, biarlah kami dengan semangat kasih persaudaraan ini, kami menjaga agar kami mendahulukan kepentingan orang lain, menghindarkan ketamakan, menjaga kesucian pernikahan kami, menghormati para pemimpin kami, dan bahkan kami berdoa buat orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang terkasih, siapapun kami bawakan di dalam doa, karena itulah bukti kasih persaudaraan Tuhan. Ya Tuhan di sorga, biarlah bersama pemirsa The Safe Ministry, Tuhan izinkan kami berkumpul di kerajaan sorga, di dalam kerajaan kasih. Namamu dimuliakan Tuhan. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis, terima kasih para pemirsa The Safe Ministry, dan tentunya kepada produser kami Pak Simon Gumanti. Terima kasih atas semua kerjasama dalam membawa pekabaran ini ke seluruh dunia. Kepada para pemirsa, mohon bantuannya untuk membagikan dan berlangganan dengan link kami The Safe Ministry, sehingga pekabaran ini boleh sampai kemana saja
dukungannya sangat kami harapkan. Tuhan memberkati. Salam. Shalom. Salam, salam.